Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah dengan mengharapkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema pokok-pokok dakwah manhaj salaf atau pokok-pokok dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari tema yang diberikan kepada kami, maka kami perjelas bahwasanya yang dimaksudkan atau yang akan kita bahas berkaitan dengan pokok-pokok dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perkara-perkara yang membedakan dengan dakwah selain Ahlus Sunnah. Perkara-perkara yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan selainnya. Karena dakwah Ahlus Sunnah itu memiliki ciri tersendiri, memiliki sifat tersendiri, memiliki perbedaan dengan dakwah yang lainnya. Karena dakwah mereka adalah dakwah mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka Ahlus Sunnah, pengikut sunnah Nabi, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita secara ringkas langsung saja masuk pada pembahasan pokok-pokoknya agar bisa lebih banyak mendapatkan poin-poinnya, karena dalam permasalahan ini banyak sekali yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Perkara pertama, bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dakwah yang mengedepankan perkara keimanan, keikhlasan, tauhidullah. Kita garis bawahi perkara ini. Di antara perkara yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwah yang lainnya, bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah mengedepankan perkara keimanan, keikhlasan, dan tauhidullah. Mereka jadikan ini adalah awal dari dakwah mereka, memfokuskan dakwah mereka pada perkara-perkara ini: perbaikan hati, perbaikan niat, perbaikan keikhlasan, perbaikan ketundukan, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini adalah inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan inti dakwah seluruh para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Karena memang tujuan utama terutusnya nabi dan para rasul adalah untuk perkara ini. Jadi siapa yang menjadikan perkara ini belakangan, dia telah bermasalah di dalam metode dakwahnya. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat itu seorang rasul. Jadi pada tiap umat ada rasulnya sendiri-sendiri. Ada yang diutus kepadanya Nabi Nuh, ada yang diutus kepadanya Nabi Hud, ada yang diutus kepadanya Nabi Lut, ada yang diutus kepadanya Nabi Ibrahim. Diutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya satu, semuanya sama. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi taghut. Inti dari dakwah mereka adalah peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala. Agar manusia itu tunduk kepada Allah, agar manusia itu menyerah kepada Allah,
agar manusia itu hanya ikhlas beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya, memperbaiki iman mereka kepada Allah. Karena memang ini tujuan kita diciptakan di dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka siapa yang tidak memiliki ihtimam, memiliki semangat di dalam mendakwahkan tauhidullah, pengesaan ibadah kepada Allah, maka dakwahnya tidak benar, atau ada cacat di dalam cara berdakwahnya, atau metode dakwahnya keluar dari jalur yang diajarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Lihat saja ini ikhwah perkaranya. Ada dakwah yang tidak terlalu ihtimam, tidak memiliki semangat terhadap perkara tauhid, yang tidak memiliki antusias, ya, keseriusan terhadap perkara tauhid, dibelakangkan, ya, apakah dengan embel-embel kalimat yang mereka sering dengung-dengungkan, tauhid terus, nggak zaman, ya, sering ya dengar ya. Kalau kita berdakwah kepada tauhid terus, kapan majunya? Biasanya orang-orang yang mendengungkan slogan-slogan seperti ini, ya, mereka fokusnya kepada perkara lain. Apakah fokusnya kepada khilafah, ya, penegakan khilafah, meremehkan perkara tauhid, dibelakangkan. Ya. Kapan negara ini akan menjadi negara Islam katanya? Kalau kalian dakwahnya ke masjid-masjid, ke kampung-kampung, tentang ikhlas, tentang la ilaha illallah, tentang ini, tentang iman, tentang itu terus, kapan majunya? Kapan kita berada di atas? Nah, padahal kekhilafahan itu akan datang dengan sendirinya ketika orang-orangnya sudah tegak berada di atas tauhidullah secara sendiri, ya. Atau dakwah yang terlalu mendengung-dengungkan permasalahan lain, ya. Permasalahan akhlak misalnya, kemana-mana pembahasannya akhlak, pakai dalil-dalil yang luar biasa. Katanya Nabi SAW diutus untuk memperbaiki akhlak, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sahih, itu hadis yang sahih. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, sahih, benar, tapi jangan jadikan syubhat untuk Anda menjauhi dakwah kepada tauhid. Karena akhlak itu ada akhlak terhadap Allah, dan ini yang paling utama dan diutamakan, dan ada akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap makhluk. Ya. Kalau rusak akhlak Anda kepada Allah, maka percuma akhlak Anda terhadap makhluk. Ya. Percuma. Akhlak kepada Allah itu adalah dengan memperbaiki perkara yang kita sebutkan tadi, tauhidullah, keikhlasan kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah, ketundukan kepada Allah, ya, penyerahan diri hanya kepada Allah. Ini fokus dakwah Ahlussunnah di sini, dimanapun mereka berada. Makanya kalau antum mau lihat pondok-pondok pesantren, ya, ma'had-ma'had, sekolah-sekolah yang mereka tidak mengajarkan kutub-kutub akidah, kitab-kitab akidah, ya, tidak memiliki ihtimam, ya, keseriusan untuk mengajarkan kitab-kitab tauhid, maka curigai pondok tersebut, karena mereka keluar dari metode dakwah yang benar. Lihat para ulama, mereka sibuk dengan mengajarkan kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena memang itu ciri khas Ahlussunnah, ya. Ciri khas Ahlussunnah. Nabi SAW selama 13 tahun di Makkah, ya, berdakwah kepada tauhid. Belum ada perintah sholat, ya. Belum ada perintah puasa, belum. Masih penanganan masalah hati manusia, bagaimana mereka bisa tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja yang diperbaiki. Itu pun turun ya, permasalahan praktek-praktek ibadah lainnya untuk menguatkan atau realisasi dari bentuk ibadah itu sendiri. Perintah sholat untuk apa? Untuk realisasi dari tauhidullah. Puasa, zakat, demikian pula seterusnya. Dakwah Nabi SAW itu apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dengan dakwah ini pula Nabi SAW rela untuk mengorbankan keluarganya. Abu Jahal itu pamannya Nabi, Abu Lahab juga pamannya Nabi. Rela untuk saling menumpahkan darah karena mereka tidak mengikuti jalan tauhidullah. Sampai rela mengorbankan keluarga. Karena memang ini perintah terbesar di dalam agama. Perintah terbesar dalam agama. Nabi SAW mendakwahi ya, kerabat-kerabatnya, saudara keluarga-keluarganya ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat engkau wahai Muhammad. Nabi dakwahi mereka kepada tauhidullah. Sampai Nabi SAW mengutarakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, disyariatkan jihad itu demi tegaknya tauhidullah. Sampai disyariatkan jihad, pertumpahan darah itu demi tegaknya tauhidullah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika mereka kalau mereka telah mengucapkan hal tersebut ya, fa idza fa'alu dzalik, ketika mereka telah mengucapkan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga darah dan harta mereka. Terhentinya peperangan ya, ketika mereka telah mengikuti jalan dakwah Nabi SAW, yaitu mengikrarkan la ilaha illallah. Ini perkara pertama, ikhwah. Dengan perkara ini pula Nabi SAW mengutus para da'i yang ingin berdakwah ke negeri-negeri. Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu bukan sembarang sahabat. Mu'adz bin Jabal itu disebutkan Nabi dalam hadisnya bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu nanti pada hari kiamat berada di barisan terdepan di kalangan para ulama bi Rabwah ya. Dengan jarak yang cukup jauh, paling depan, kemudian berada di punukan ya, gundukan gunung paling tinggi posisinya. Makanya Mu'adz bin Jabal dikenal sahabat yang paling a'lam bil halal wal haram, sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Mu'adz bin Jabal berarti kalau dari sisi keilmuan luar biasa sudah ya. Luar biasa dari sisi keilmuan, tapi masih diajari Nabi cara dakwah ya. Kalau kita kan ustadz sudah senior, tahu sendiri cara dakwahnya ya. Mu'adz enggak, diajari Nabi masih. Nabi ingatkan bagaimana sih cara berdakwah itu. Dan ini juga anjuran bagi para guru, para ustadz, kalau ingin mengutus santrinya diingatkan perkara ini ya. Bukankah gara-gara perkara ini jamaah terlalu banyak fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin? Santri baru keluar pondok disuruh berdakwah, ujung-ujungnya fitnah di kalangan kaum muslimin di kampungnya. Kenapa? Yang dibahas langsung masalah perselisihan, perbedaan pendapat ya. Yang dibahas langsung masalah kunut, yang dibahas langsung masalah menggerak-gerakkan jari, yang dibahas langsung masalah fiqhiyah ya. Terjadi fitnah. Yang dibahas langsung menampakkan mengeraskan basmalah atau tidak mengeraskan. Kan itu yang terbanyak terjadi ya.
ilmunya sudah tahu, ya. Santri ilmunya sudah tahu, tapi sekarang bukan permasalahan Anda sudah tahu ilmunya atau belum. Karena di dalam dakwah bukan sekedar punya ilmu, tapi di dalam dakwah dibutuhkan Anda punya ilmu tidak tentang metode dakwahnya. Metode dakwahnya sudah tahu belum? Itu yang terpenting. Dan di antara metode dakwah para nabi, ya, di antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara metode dalam berdakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah metode yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, yang kamu mau datangi ini suatu kaum dari ahlul kitab. Jadi Mu'adz mau berangkat ke Yaman. Yaman itu terkenal orangnya cerdas-cerdas. Disebut Nabi lagi ahlul kitab. Tahu artinya ahlul kitab? Kenapa orang Yahudi dan Nasara disebut ahlul kitab? Karena mereka ahli terhadap kitab. Ahlul kitab. Artinya orangnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Saking pintarnya kitab mereka sendiri mereka kutik-kutik. Mereka bolak-balik. Itu salah satu bentuk kesesatan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Ya. Dan ini termasuk keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab yang lain. Mereka yuharrifun, mentahrif, ya. Membolak-balik, ya. Mentakwil, ya. Menukar-nukar kalam-kalam Allah dari tempatnya. Itu sudah kerjaan mereka. Makanya ada syariat yang ditetapkan kepada mereka jadi tidak ada karena mereka bolak-balik ayatnya. Al-Quran tidak bisa dibegitukan karena Allah langsung yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga. Nggak bisa Al-Quran dibegitukan. Kitab yang dulu bisa dikotak-katik oleh ahli kitab, orang yang dianggap pintar bahkan. Makanya ketika pernah kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang berzina datang kepada Nabi, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau rajam, dia mengelak, dia mengatakan innar rajam laisa fi kitabina, rajam enggak ada dalam kitab kami, rajam enggak ada dalam kitab kami. Ya kan Nabi menghukumi orang kan sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia orang Yahudi, ya. Dia orang Yahudi. Kalau dia mau diterapkan rajam, kalau tidak ada di Yahudi gimana? Saya orang Yahudi, rajam nggak ada di kitab kami, ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat kepada beliau. Qul fa'tu bit Taurati in kuntum shadiqin. Datangkan Taurat jika kalian benar. Katakan wahai Muhammad, datangkan Taurat jika kalian benar. Nabi suruh dia datangkan Taurat. Dia buka-buka Taurat. Enggak ada kan? Mana enggak ada kan? Enggak ada kan? Mantan Yahudi, sahabat yang sudah jadi mantan Yahudi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, suruh dia yarfa'a yadah, angkat jarinya, fa innal ayah tahta yadih." Hafal dia. Suruh angkat jarinya ya Rasulullah, karena dia sengaja tutupi ayat di bawah jarinya. Maka ketika diangkat ayat rajam ada, akhirnya dia pun dirajam. Ya. Jadi kebiasaan untuk mengakal-akali ayat itu terjadi di kalangan mereka. Bahkan di zaman masih ada nabi mereka, orang-orang Nasara, masih ada Nabi Isa, mereka sudah kotak-katik itu Injil. Apalagi sudah beratusan tahun ya, bahkan ribuan tahun ya. Sekarang sudah ribuan tahun ya. Masih ada sebagian kaum muslimin yang seakan-akan kuat sekali agamanya, nggak takut syubhat. Dia mengatakan yang saya punya kan Injil yang asli, Injil Barnabas.
Di zaman Nabi Isa saja sudah dirubah-rubah, apalagi sudah zaman sekarang. Percaya ada yang asli. Walaupun tetap ada yang asli ya, tetap ada yang asli. Tapi kita nggak tahu yang mana. Ya. Kita nggak tahu yang mana. Yang boleh membuka Injil atau kitab-kitab terdahulu itu hanya para ulama yang mumpuni dalam bidangnya, yang sudah kuat rasikh dalam ilmu, itu pun dengan tujuan untuk membantah mereka. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki kitab ya khusus bantahan terhadap orang Nasara dengan cara membawakan ayat-ayat dari kitab mereka. Ya, kalau kita dari mana taunya itu betul tidak ayatnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja dimarahi Nabi. Pernah dengar ceritanya? Umar buka-buka suhuf Musa, lembaran Nabi Musa ya. Umar ini orang berilmu, datang Nabi ya. Maka Nabi SAW bersabda, ya Ibnul Khattab ya. Asyakun anta ya Ibnul Khattab, apakah kamu ragu hai Ibnul Khattab? Laqad ja'akum baydha'un naqiyah, putih yang sangat jelas sudah datang kepadamu, kok masih pakai yang lain ya. Kalau mau dalil-dalilan cukup kitab Allah, kitab yang kita miliki, Al-Quran sudah cukup ya kan? Ngapain lagi buka yang lain ya. Baik, kembali kepada masalah tadi, intinya apa? Ahlul kitab itu orang yang pinter-pinter. Jadi Mu'ad bin Jabal dari kalangan ulamanya para sahabat mau berhadapan dengan orang-orang pintarnya ahlul kitab. Apa nasihatnya Nabi? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila ayyuwahidullah. Metodenya wahai Mu'ad, hendaklah yang pertama kamu ajarkan kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, ila ibadatillah, agar mereka ibadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyashhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sudah turun belum perintah sholat di situ? Sudah belum? Kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah taat dalam perkara tersebut, sudah mentauhidkan Allah, sudah bagus hatinya, sudah ikhlas, imannya sudah kuat, fa'alimhum, ajari mereka, kabarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa laylah. Ajarkan kepada mereka kalau Allah telah wajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Saya tanya, ketika Nabi mengucapkan ini berarti sudah disyariatkan belum salat? Sudah. Tapi suruh ngajari belum? Tidak, penduduk Yaman. Jangan disinggung-singgung dulu. Bisa nggak cara praktekkan kalau ke kampung? Ke kampung kita banyak perbedaan. Ada yang kunut subuh, ada yang zikiran, ada yang doa jamaah. Anak-anak muda yang semangat langsung mau ngingkari. Padahal metode dakwah Ahlussunnah wal Jamaah al-aham fal aham, yang terpentingnya dulu. Kalau dikatakan, ya tapi kan mereka sudah tahu Ustadz. Ya. Tapi kan ini sudah tersampaikan. Kita katakan di zaman Nabi, waktu Nabi mengutus Mu'ad, sudah turun belum perintah sholat? Tapi Nabi jangan dulu singgung-singgung masalah itu, jangan. Kalau mereka sudah betul-betul bagus keikhlasannya mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah, fa'alimhum, baru ajari mereka. Sebenarnya Allah telah mewajibkan sholat. Kenapa? Karena percuma sholat kalau hatinya nggak beres. Kita terbayang ya dengan sebagian kelompok yang lebih mengedepankan sholat daripada urusan hati. Kenapa kita mengatakan mengedepankan sholat? Karena mereka biasa, anak-anak muda yang lagi ngumpul-ngumpul mabuk pun disuruh sholat. Ya. Kira-kira kalau orang mabuk hatinya bisa terkendali atau enggak? Makanya dilarang dalam Al-Quran, la taqrabus sholah, jangan kalian mendekati sholat wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk, enggak boleh. Tapi karena semangatnya sholat saja yang dibahas, akhirnya semua orang diajak sholat. Orang mabuk pun diajak sholat. La ilaha illallah.
Harusnya kan pendekatannya kalau memang berniat mendekati mereka, perbaiki dulu akidah mereka. Mereka melakukan maksiat itu karena ada yang tidak beres dalam keyakinan mereka, di dalam tauhid mereka, di dalam ibadah mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati engkau dalam perkara tersebut wahai Mu'adz, kata Nabi, fa'alimhum, mereka sudah ikhlas kepada Allah, sudah mentauhidkan Allah, sudah sholat. Kalau sudah sholat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka zakatan, zakat, ya. Dalam riwayat yang lain sadaqatan, sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang miskinnya. Kalau sudah taat, kalau mereka sudah sholat, ya. Subhanallah, dakwah luar biasa. Dakwah itu pakai jenjang. Kenapa? Kalau disuruh keluarkan zakat duluan, sholat aja enggak, ya ngapain keluarkan zakat? Ya, orang yang rata-rata tidak sholat itu orang yang tidak tahu akhirat, tidak mendahulukan akhirat, melupakan akhirat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia. Memang tujuannya mengumpulkan dunia. Bagaimana mungkin Anda untuk menyuruh dia untuk mengeluarkan zakat? Makanya sholatnya dulu diperbaiki. Sholat itu adalah apa? Pendalaman di dalam merealisasikan ibadatullah, ibadah pada Allah. Dan penjelasan tentang ini luar biasa ya ikhwah, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya pembahasan tauhidullah. Kalau begitu pembahasan ini selalu dijadikan ihtimam, fokus utama dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Selalu mereka membahas perkara ini, karena dia adalah awal dakwah, dan dia dakwah yang tidak pernah ditinggalkan, dan dia adalah akhir dakwah juga. Akhir dakwah itu la ilaha illallah juga. Makanya ketika pamannya Nabi mau meninggal, Nabi masih berusaha, itu akhir hidupnya. Nabi masih usahakan bagaimana dia berla ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa menjadikan hujjah, ya, bagi engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dan kawannya mengulangi, atarghabu am millati Abdul Muttalib, kamu sudah benci dengan agama nenek moyang kamu Abdul Muttalib? Nabi ulang lagi, diulang lagi sama Abu Jahal. Maka pamannya pun meninggal dalam keadaan berada di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Awal dan akhir dakwah tauhid. Antum tahu akhir hidup Nabi? Akhir hidup Nabi, perkara yang paling beliau tekankan, hadis-hadis yang di akhir-akhir umur Nabi itu semua berkaitan dengan tauhidullah. Hadis yang terakhir yang diucapkan Nabi, ya, termasuk hadis yang terakhir ketika beliau mau meninggal, beliau sempat melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. La'anallahu al-yahuda wan nasara, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ala la tattakhidhu qabri 'idan. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah. Wahai sekalian sahabatku, jangan kalian nanti menjadikan kuburanku sebagai tempat yang dijadikan Id, hari raya. Disebut Id itu karena diramaikan. Idul Adha ramai enggak ikhwah? Disebut Id karena selalu datang, didatangi, ya. Diramaikan, didatangi, ya. Di apa namanya, ditempati untuk meminta berkah, ya. Kembali ke sana untuk meminta hajat-hajat kita. Jangan. Perkara tauhid beliau tekankan, beliau mau meninggal ini.
Beliau mau meninggal masih menekankan perkara tauhid. Baik, kita lanjut ya, karena nanti habis waktunya untuk poin ini saja. Perkara berikutnya yang merupakan perbedaan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dakwah selainnya. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah selalu patokannya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan amalan, termasuk dakwah. Termasuk dakwah. Dakwah itu bagian dari amalan luar biasa. Sampai Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal dengan amalan salih? Para sahabat itu orang-orang berilmu tidak? Berilmu semua ya. Tapi orang-orang pilihan yang Nabi SAW utus. Karena metode di dalam berdakwah itu harus dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku berdakwah di jalan Allah ala basirah, di atas basirah. Tidak disebut ala ilm, di atas ilmu. Tapi ala basirah, ini lebih dalam lagi maknanya, di atas basirah. Tahu artinya basirah? Basirah itu dalil yang jelas, bukti yang nyata. Kenapa disebut basir? Basir itu dari kata melihat ya. Basir, melihat, karena sudah terlihat jelas baginya kebenaran itu. Bukan masih kira-kira. Masih kira-kira sudah disampaikan. Tidak tahu ini benar atau tidak. Hadisnya lemah atau sahih nggak tahu. Sebagian kelompok kan begitu. Yang penting baca. Mau lemah mau palsu itu urusan nanti. Mereka anggap sepele, padahal bukan perkara sepele. Menyampaikan hadis palsu itu ancamannya luar biasa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, membawakan hadis palsu, kan dusta atas nama Nabi ya. Apalagi sebagian dai-dai sekarang hanya dengan alasan untuk membuat ketawa orang ya. Dengan sengaja dia buat. Falyatabawwa maq'adahu min nar, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam neraka. Ancaman yang luar biasa. Orang sekarang terlalu banyak buat hadis-hadis palsu ya. Untuk apa? Untuk membuat ketawa manusia ya. Buat hadis palsu ya. Oh banyak sekali ikhwah, tidak bisa dicontohkan, banyak sekali. Kenapa? Karena dasarnya nggak di atas ilmu, nggak mau tahu menahu ya. Datang bulan Ramadan, hadis-hadis palsu tentang puasa. Datang masanya apa namanya yang mereka katakan Isra Mi'raj, datangkan hadis-hadis palsu tentang Isra Mi'raj. Datang masa-masa kematian, datangkan hadis-hadis tentang apa? Tentang kematian. Luar biasa. Ya. Kadang hanya untuk mempertahankan madhab mereka. Mereka rela untuk membuat hadis-hadis palsu yang nggak masuk akal sekalipun. Ada contoh ya hadis palsu yang nggak masuk akal ya. Ini dari muqallidnya, orang yang taklidnya dari kalangan Abu Hanifah, bukan Imam Abu Hanifahnya ya. Ya, Abu Hanifah imam besar ya, Ahlus Sunnah. Nah, tapi dari kalangan muqallidnya, pengikut taklidnya, dia bawakan hadis palsu ya. Katanya Nabi SAW bersabda, sayakunu fi ummati ya, rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adarru min iblis ya. Wa sayakunu fi ummati
rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah, wa Abu Hanifah siraju ummati, wa Abu Hanifah siraju ummati. Katanya Nabi bersabda, akan datang nanti pada umatku seorang laki-laki namanya Muhammad bin Idris. Siapa itu? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris ini lebih berbahaya daripada iblis. Dan akan datang nanti pada umatku seorang yang bernama Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Abu Hanifah adalah lentera umatku. Enggak masuk akal. Bagaimana Nabi tahu ada Abu Hanifah, ada Muhammad bin Idris? Sampai hadis-hadis yang enggak masuk akal pun mereka bawakan. Untuk apa? Untuk menguatkan pendapat mereka. Kenapa? Karena enggak punya ilmu akhirnya. Ya, enggak berada di atas landasan yang benar. Syaratnya seorang berdakwah itu harus tahu apa yang dia dakwahkan. Harus berada di atas ilmu. Dia mengilmui apa yang dia dakwahkan ini. Karena dakwah tanpa ilmu akan menyesatkan. Dan ini sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innallaha la yaqbidu 'ilman intiza'an 'an qulubil 'ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqi aliman ittakhadun nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin mencabut ilmu itu dari seorang hamba, tidak mencabutnya dari hati-hatinya langsung, enggak. Ada ustadz yang hafal 30 juz, ribuan hadis, tiba-tiba besok pagi sudah hilang hafalannya. Itu enggak mungkin. Bukan begitu caranya Allah. Kalau ada berarti dipermasalahkan tadi keikhlasannya, orangnya, ya kan? Karena dari bentuk keadilan Allah, ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang menjaga agamanya. Ya, antum bisa buktikan ikhwah. Lihat di Indonesia kaidahnya, kalau orang sudah tua, ya, sudah sepuh, itu kan sudah pikunnya, digantikan yang muda kan gitu. Ya, kaidah ini nggak berlaku di negeri Arab, tempatnya orang-orang berilmu. Ya. Kaidah di sana semakin tua dia dijadikan rujukan umat. Jadi ulama kibar yang paling tua, nah, sudah pakai kursi roda, umurnya sudah ratusan tahun. Kenapa dijadikan rujukan? Karena semakin kuat dia cara berpikir mereka. Nggak ada pikun, nggak ada istilah pikun. Kenapa? Karena Allah jaga mereka dengan ilmunya. Ya. Jadi Allah kalau ingin mencabut ilmu, nggak dicabut langsung, hilang hafalannya, hilang ininya, enggak. Tapi bagaimana caranya? Biqabdil ulama, dengan mencabut orangnya, meninggal satu-satu, ulama ini lagi meninggal, ulama ini lagi meninggal, ulama ini lagi meninggal, hatta idza lam yabqi aliman, sampai jika tidak tersisa lagi seorang alim pun. Udah, ya, banyak yang berdakwah tapi sebenarnya nggak mumpuni dalam bidang ilmu. Ya. Baca baca Al-Quran aja salah-salah, apalagi Arab gundul, ya. Apalagi Arab yang botak, ya kan. Bahasa kita kan gitu ya. Padahal dari zaman Nabi memang nggak ada harokatnya. Kalau sekarang baru ada istilah Arab gundul, ya kan. Baca Al-Quran aja salah-salah, sudah, tapi menjadi dai semuanya. Ya. Ittakhadun nasa ru'usan juhalan, manusia berlomba-lomba cari orang-orang yang bodoh, ya. Dijadikan panutan, dijadikan pimpinan, dijadikan ustadz, dijadikan seorang guru. Fasuilu, mereka pun bertanya masalah di situ. Ustadz, hukumnya ini apa ya? Haram. Hukumnya ini apa ya? Kalau bagi saya sih makruh-makruh saja. Pernah dengar seperti itu? Ya, pernah ya? Apa hukumnya rokok ya Syekh? Kalau guru-guru saya di Madinah dulu katanya mengharamkan, tapi bagi saya sih makruh-makruh saja. Ya. Terus terang dia. Nggak ada pembahasan dalil, nggak ada pembahasan dari sisi apa haramnya, nggak ada. Ya. Terlalu gampang jawabnya, bagi saya sih makruh-makruh aja. Ya. Karena beliau merokok, dianya merokok gitu. Ya. Jadi terlalu gampang memberikan jawaban.
Fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun menjawab tanpa ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di antara mizahnya, pembedanya dengan dakwah yang lainnya, dakwah mereka berada atau landasannya adalah ilmu dulu. Kapan tidak di atas ilmu, begini jadinya. Fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Tidak mungkin Ahlussunnah label sesat disandangkan kepada mereka, maka mereka berdakwah di atas ilmu. Karena yang label sesat dan menyesatkan adalah bagi orang yang berdakwah tidak di atas ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka sesat, mereka sendiri yang sesat, dan mereka juga menyesatkan umat. Ini bahayanya dakwah tanpa ilmu. Demikian pula Nabi SAW mengkhabarkan, nanti akan datang suatu zaman, kata Nabi, sifatnya zaman itu yukadzibu fiha as-shadiq, orang yang jujur dianggap dusta. Wa yusaddiqu fiha al-kadzib, orang yang dusta dianggap jujur. Terbalik sudah ya, kalau bahasa kita zaman sudah kebalik ya. Wis tole zaman wis kebalik le. Itu ya bahasa sini ya. Zaman sudah kebalik memang. Ya. Orang dusta dianggap jujur, orang jujur dianggap dusta. Wa yukhawwinu fihal amin, orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Wa yu'minu fihal khain, orang pengkhianat dianggap amanah. Wa yantiqu fihar ruwaibidah, di zaman itu juga akan berbicara ar-ruwaibidah. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ruwaibidah?" Ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulus safih", seorang laki-laki yang bodoh, dungu, enggak punya ilmu, yatakallam fil amril 'ammah, berbicara masalah umum. Ini luar biasa, bahaya dakwah tanpa ilmu. Ini masuk waktu sholat ini. Ya. Bisa azan dulu karena sayang kalau hanya 2 poin. Ya, enggak apa-apa ya. Baik. Dari pembahasan kita tadi, kalau begitu jelas bagi kita, kalau dakwah itu harus dengan ilmu, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menuntut ilmu. Karena tidak mungkin ilmu didapatkan tanpa menuntut. Jangan seperti sebagian orang-orang sufi ya, yang mereka terlalu bergampangan masalah ilmu. Ilmu diidentikan dengan ilham. Duduk-duduk nanti dapat ilham langsung dari Allah. Bukan seperti itu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tempat duduk mereka jelas. Gurunya siapa? Misalnya di Malang, kita belajar kepada seorang ustadz. Ustadz ini jelas dia belajar di mana. Itu jelas. Kemudian gurunya itu belajar di mana jelas, yaitu orang-orang yang dikenal dengan duduk kepada seorang guru. Kenapa mereka seperti itu? Ahlussunnah seperti itu karena mereka tahu bahwasanya ilmu atau bahwasanya dakwah ini harus landasannya ilmu, harus dibawa oleh orang-orang yang berilmu, bukan sembarangan orang. Seperti kata Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilm dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi ilmu yang kita pelajari ini agama ini. Kalau dia agama, hati-hati. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kalian harus lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Harus lihat siapa guru kalian. Nah, disinilah penting nanti pembahasan yang sering dibahas oleh guru-guru kita. Kepada siapa kalian mengambil ilmu, kepada siapa kita harus duduk bermajelis dengannya, sebagaimana akan lewat nanti mungkin kita undur di waktu-waktu berikutnya tentang perkara yang berkaitan dengan metode dakwah Ahlussunnah yang lainnya juga, yaitu tentang al-wala wal bara. Kemana tempat berwalanya dan kemana tempat baroknya. Ini akan ada pembahasannya insyaallah ya. Kita ingatkan panitia nanti kita buat part 2. Karena tidak cukup part 1 ini. Kita tambah 1 poin saja. Poin ketiga.
dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu dibangun di atas ar-rahmah wal lin, rahmat dan kelembutan. Dari dulu, dari zaman Nabi. Dan mereka paling jauh dari sifat atau bentuk kekerasan di dalam berdakwah. Ini sifat dakwah Ahlussunnah. Dakwah yang dibangun di atas kelembutan. Tapi lembut lawannya bukan tegas ya. Lawan lembut itu kasar. Karena Nabi juga kadang tegas, tapi tetap di atas rahmah. Nabi pernah tegas kepada anaknya, tapi tetap ada rahmah di dalam perkara ketegasan tersebut. Contoh, kata Nabi SAW, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dalam memotong tangan ada rahmat atau tidak? Ada rahmat, bukan kekerasan. Dari sisi mana potong tangan? Rahmat, karena kalau seorang sudah dipotong tangannya akan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Rahmat akhirnya menjadi bentuk rahmat bagi yang lainnya, tidak ada yang tercuri lagi. Kalau antum faham ini, antum akan faham makna firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam kisos saja itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir. Dalam kisos itu orang membunuh, dibunuh. Kalau orang dibunuh berarti mati atau hidup? Tapi Allah mengatakan di situ ada kehidupan. Karena dengan sebab dibunuhnya satu orang tadi, hidup bagi yang lainnya, tidak ada yang terancam lagi dengan kematian. Ini hikmah ya. Berarti ada rahmat di dalamnya. Karena memang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas kelembutan dan kasih sayang. Kadang tegas tapi tidak menghilangkan sifat kelembutan dan kasih sayangnya. Dan ini pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik." Subhanallah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Ingat ikhwah, Nabi saja bisa lemah lembut itu karena rahmat dari Allah. Karena enggak mudah bisa lembut dengan orang yang memusuhi kita. Kita lagi musuh-musuhan sama teman, kira-kira bisa lembut enggak? Enggak bisa ya. Emosi-emosian ya. Tetapi banyak minta kepada Allah karena kelembutan itu dari Allah. Maka Nabi pun berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kata Allah, seandainya engkau wahai Muhammad faddan ghalidhan, memiliki sifat marah, emosi dengan mereka, keras hati terhadap mereka, enggak mau terima mereka, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sisimu. Ini pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Diajari ya, kelembutan dalam berdakwah. Makanya luar biasa dakwah Ahlussunnah ini. Ya, bukan dakwah yang keras, bukan dakwah yang menakut-nakuti umat. Dan pelajaran yang luar biasa ya. Kita berikan beberapa pelajaran. Contoh ya. Ketika Mu'adz bin Jabal ya, Mu'adz bin Jabal ini punya kebiasaan atau punya semangat yang luar biasa untuk mencari sesuatu yang lebih afdol, lebih utama. Kalau saya tanya, lebih utama mana? Salat di belakang Nabi atau salat di masjid lain? Salat di belakang Nabi ya. Sama pertanyaan ikhwah sekarang, Ustadz lebih utama mana? Salat di kampung saya nggak sesuai sunnah atau salat yang sesuai sunnah? Ya jelas salat yang sesuai sunnah, kan begitu ya. Nggak mau ketinggalan dari keutamaan ini Mu'adz bin Jabal. Di sisi lain, posisi Mu'adz bin Jabal ini imam di kampungnya ya, imam di kampungnya, tapi dia nggak mau terluputkan dari ikut jamaah Nabi. Maka Mu'adz bin Jabal pun punya kebiasaan sholat dulu bersama Nabi, baru pulang ke kampungnya mengimami manusia.
Itu kebiasaannya. Karena terbiasa sholat di belakang Nabi SAW, maka Mu'adz bin Jabal tahu bacaan apa saja yang dibaca Nabi. Sholat Isya Nabi panjang, sholat subuh Nabi panjang, sholat maghrib Nabi pendek, sholat zuhur asar sedang-sedang, maka dipraktekkan di kampungnya. Mu'adz bin Jabal sholat Isya panjang dia baca. Di riwayat tersebut disebutkan ada satu orang yang tua nggak selesai sholat dia pulang duluan. Sebagian jamaah lainnya merasa kelelahan, capek. Dilaporkan hal ini kepada Nabi SAW. Apakah jamaahnya yang disalahkan? Enggak, dai-nya yang disalahkan. Mu'adz pada waktu itu dai ya, karena dia imam. Dai-nya yang disalahkan. Karena metode dakwahnya kurang tepat. Mu'adz yang dipanggil, ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz? Padahal Mu'adz cuma ikut Nabi. Kata Nabi SAW, apakah engkau membuat kerusakan, membuat fitnah wahai Mu'adz? Idza ummal qaum, kalau kaum mengimami suatu kaum, falyukhaffif, ringankan bacaannya. Fa inna min waraikumul kabir wad-dha'if wal-saghir wadal haja. Karena di belakang kau ada orang yang tua, ada orang yang renta sudah, ada orang yang lemah, ada orang yang sedang ada orang yang sakit, ada anak kecil, ada orang yang memiliki keperluan. Jangan samakan dengan sholat di belakang Nabi. Kalau bahasa kita, jangan samakan sholat di pesantren dengan sholat di masjid pasar. Di masjid pasar itu orangnya pada mau buru-buru jualan. Kalau kita panjang-panjang nggak bakalan dia mau sholat lagi. Kan gitu bahasanya. Kalau disesuaikan dengan kondisi kita ya. Nabi sholat istilahnya Nabi kayak pesantren sudah. Biar Nabi mau baca panjang gimana, sahabat semangat ngikuti. Mau Nabi baca 3 juz, 4 juz oke. Sama di pesantren. Di pesantren sudah biasa. Bahkan dikejar-kejar. Ikhwah di sini yang mau ke misalnya ke Batu ya, di sana 1 juz 1 malam. Ya tujuannya memang cari yang 1 juz. Coba yang sholat di sini mau dibaca 1 juz, yang niatnya di belakang nggak ada yang mau dengar 1 juz. Pada kabur semua. Begitu ya, ya. Jadi menyesuaikan kondisi tempat. Dakwah Ahlussunnah menyesuaikan kondisi, melihat kondisi. Karena dakwah mereka di atas kelembutan dan rahmat, kasih sayang. Dilihat kondisi di belakang kita, ada orang tua, masya Allah, ada yang nggak mampu, ada orang yang banyak keperluannya. Seperti di sini dekat dengan pasar, ingat-ingat kalau di sini banyak penjual misalnya, ingat-ingat di belakang kita ini banyak penjual, yang mereka sebelum subuh sudah keluar ke masjid, sempat habis ke masjid langsung mau, mereka takut ketinggalan langganan kan, ditinggal oleh langganannya dan seterusnya. Seorang imam harus punya fikih dalam perkara ini, fikih dakwah namanya. Kenapa disebut fikih dakwah? Karena dakwah itu pakai cara itu, dengan kelembutan. Nah, dan kalau mau kita memberikan contoh-contoh sangat banyak sekali di zaman Nabi SAW. Nabi memberikan wejangan kepada mereka agar jangan keras dalam dakwah, harus dengan kelembutan, harus dengan rahmat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan rahmat, kasih sayang, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Maka dakwah ini dibangun di atas kelembutan dan kasih sayang. Nah, ini 3 perkara yang sempat kita sampaikan. Insyaallah poin-poin berikutnya di antara kaidah-kaidah pokok-pokok dalam dakwah Ahlussunnah yang membedakan dakwah kita dengan dakwah selainnya, kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah jika ada kesempatan, dan insyaallah akan susun oleh panitia ya. Kita buat part 2 insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.